Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 1 April 2024. Judul renungan, Kekuatan Mengatasi Ketakutan. Dasar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Banyak orang berupaya untuk mencoba memperlambat dan menyembuhkan penuaan. Keluarga kerajaan Saudi telah memulai sebuah organisasi bernama Evolution Foundation. Negara ini menghabiskan hingga $1 miliar per tahun untuk mendanai penelitian mengenai biologi penuaan dan menemukan cara untuk memperpanjang umur orang yang hidup dengan kesehatan yang baik. Kehadiran kematian ternyata memicu keinginan sebagian orang untuk memperlambat penuaan. Kesadaran akan realitas hidup yang fana sering membuat manusia tidak bergairah dalam hidup dan merasa tidak berpengharapan. Apalagi saat kita sedang mengalami sakit yang tiada kunjung sembuh dan harus menghadapinya seorang diri. Mungkin dalam keadaan demikian, ketakutan akan sering menghantui hidup kita. Takut tidak cukup biaya untuk hidup di masa tua, takut kita merasa sendiri dan tak berdaya. Ketakutan juga menyelimuti Maria Magdalena dan Maria yang pergi ke kubur itu. Demikian juga para penjaga-penjaga kubur itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ketakutan mereka disebabkan Yesus yang sudah disalibkan dan dikuburkan rupanya tidak berada lagi di situ. Tuhan mengenali ketakutan yang ada, kemudian meneguhkan perempuan-perempuan itu dengan perkataan, "Jangan takut, karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati." Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa kematian bukan akhir kehidupan Yesus. Tidak hanya itu saja, melalui kebangkitan Yesus menjanjikan akan adanya kehidupan setelah kematian. Yesus telah mendahului segala perjalanan dan situasi yang kita hadapi, termasuk kematian dan kebangkitan kita. Kiranya oleh kasih karunia-Nya, Dia senantiasa meneguhkan kita untuk tetap kuat menghadapi kesukaran dan persoalan hidup saat ini. Kebangkitan Kristus menjadi sumber kemenangan dan sukacita kita. Tuhan Yesus memberkati.